Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margareta Maya dari Prodi Manajemen kelas pagi dengan NIM 2892150001. Video ini saya buat untuk mengenai mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pembimbing Bapak Roma Iskandar SEMI. Jadi, materi yang pada video kali ini adalah organisasi. 1. Tentang pengertian organisasi. Organisasi adalah sistem hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasikan usaha suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Juga merupakan suatu bentuk sistem terbuka dari aktivitas yang dikoordinasi oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan perkataan organization berasal dari istilah Yunani organon, dan istilah Latin organum yang dapat berarti alat, bagian anggota atau badan. Yang organisasi menurut dua ahli. Yang pertama menurut James Demone. Organisasi adalah bentuk setiap serikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Bila dibandingkan pendapat dengan Christopher Aibel, sebenarnya tidak ada perbedaannya. Karena James Demone melihat organisasi itu sebagai suatu badan di mana terdapat keserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Yang kedua, menurut Christopher Aibel, organisasi sebagai suatu sistem daripada aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Bila dibandingkan pendapat dengan James Demone, tidak jauh berbeda karena Christopher Aibel melihat organisasi itu merupakan suatu gambar susunan skema di mana tergambar sistem daripada aktivitas kerjasama. Dengan kata lain, masing-masing mereka melihat organisasi itu dari suatu segi. Tanpa mendefinisikan apa organisasi, beberapa penulis mengemukakan bahwa ada 3 ciri dari suatu organisasi, yaitu yang pertama, adanya sekelompok orang. Kedua, antar hubungan terjadi dalam suatu kerjasama yang harmonis. Dan yang ketiga, kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban atau tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan. Dengan ketiga ciri yang dikemukakan, jelas yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian organisasi dan apa yang tidak dapat dimasukkan ke dalamnya. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi itu dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, organisasi dalam arti badan adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan tertentu. Yang kedua, organisasi dalam arti badan atau struktur adalah gambaran secara sistematis tentang hubungan-hubungan kerjasama dari orang-orang yang terdapat dalam rangka usaha mencapai suatu tujuan. Untuk yang kedua adalah jenis-jenis organisasi. Yang pertama, organisasi formal. Organisasi formal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional, dibentuk atau disusun secara resmi, memiliki struktur yang jelas atau bagian yang menggambarkan hubungan-hubungan kerja, kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab antara pejabat dalam suatu organisasi, pembagian tugas yang jelas, serta tujuan yang ditetapkan secara jelas. Contoh organisasi formal yang pertama, ASEAN, PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa. 2. KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi. Yang ketiga, keseruan terbatas. Yang keempat, koperasi, LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Dan yang kelima, organisasi sekolah yang dikelola secara resmi terstruktur atau OSIS, Remas, BN. Yang kedua, organisasi non-formal. Organisasi non-formal adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang tidak terstruktur namun memiliki tujuan yang sama dan tidak bersama. Keanggotaan pada organisasi informal dapat dicapai baik secara sadar maupun tidak sadar, dan kerap kali sulit untuk menentukan waktu
eksak seseorang menjadi anggota organisasi tersebut. Sifat eksak hubungan antara anggota dan bahkan tujuan organisasi yang bersangkutan tidak terspesifikasi. Organisasi non-formal ini bertujuan untuk mengembangkan sosial dan ekonomi baik di kota maupun di desa, serta membangun rasa memiliki oleh masyarakat, membantu, mendorong, mengembangkan sikap inovasi sekolah dalam melaksanakan tugas pendidikan. Contoh organisasi non-formal. Yang pertama, kelompok tani, kelompok belajar. 2. Komunitas, moge, pesta. 3. Sanggar tari atau sayu lilin. 4. Klub sepak bola. Dan 5. reuni. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk organisasi. Menurut pola hubungan kerja serta lalu lintas wewenang dan tanggung jawab, maka bentuk-bentuk organisasi itu dapat dibedakan atas 1. Bentuk organisasi garis. 2. Bentuk organisasi fungsional. 3. Bentuk organisasi garis dan staf. Dan yang keempat, bentuk organisasi fungsional dan staf. Yang pertama, bentuk organisasi garis. Organisasi garis adalah bentuk organisasi yang tertua dan paling sederhana. Penciptanya adalah Henry Fayol dari Prancis. Sering juga disebut bentuk organisasi militer karena digunakan pada zaman dahulu di kalangan militer. Ciri-ciri bentuk organisasi garis adalah organisasi masih kecil, jumlah karyawan sedikit, dan saling kenal serta spesialisasi kerja masih belum begitu tinggi. Adapun kebaikan dari bentuk organisasi garis. Yang pertama, kesatuan komanda terjamin dengan baik karena pemimpin berada di atas satu kaki. 2. Proses dalam pengambilan keputusan berjalan dengan cepat karena jumlah orang yang diajak berkonsultasi masih sedikit atau tidak ada sama sekali. 3. Rasa solidaritas di antara karyawan karena saling mengenal. Adapun keburukan dari bentuk organisasi garis. Yang pertama, seluruh organisasi terlalu bergantung pada satu organisasi, sehingga kalau seorang tidak mampu, seluruh organisasi akan terancam hancur. 2. Adanya kecenderungan pemimpin bertindak secara otokratis. Kesempatan karyawan untuk berkembang terbatas. Yang kedua, bentuk organisasi fungsional. Organisasi fungsional bermula diciptakan oleh W.W. Taylor, di mana segelintir pemimpin tidak mempunyai bawahan yang jelas, sebab setiap atasan berwenang memberi komando kepada setiap bawahan, sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Adapun kebaikan dari organisasi fungsional. Yang pertama, pembidangan tugas-tugas jelas. 2. Spesialisasi karyawan dapat dikembangkan dan digunakan semaksimal mungkin. Yang ketiga, digunakan tenaga ahli dalam berbagai bidang sesuai dengan fungsi-fungsi. Adapun keburukan dari organisasi fungsional. Yang pertama, karena adanya spesialisasi sukar mengadakan tour of duty. Yang kedua, para karyawan telah mementingkan bidangnya sehingga sukar dilaksanakan koordinasi. Yang ketiga, bentuk organisasi fungsional dan staf. Bentuk organisasi staf dan fungsional merupakan kombinasi dan bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf. Bentuk struktur ini lahir dari ide untuk menggabungkan kebaikan yang ada pada masing-masing struktur organisasi dan menghilangkan kelemahan. Yang berikutnya, kebaikan. Kebaikan dari bentuk organisasi ini adalah kebaikan dari bentuk organisasi yang dikombinasikan. Dan yang berikut, keburukannya. Keburukan dari bentuk organisasi ini adalah keburukan dari bentuk organisasi yang dikombinasikan. Yang keempat, bentuk organisasi staf dan fungsional. Pada umumnya dianut oleh organisasi besar, daerah kerjanya luas, dan mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam, serta rumit, serta jumlah karyawannya banyak. Penciptanya, Harrington Ferguson. Pada bentuk organisasi garis dan staf, terdapat satu atau lebih tenaga staf. Staf yaitu orang yang ahli dalam bidang tertentu, yang tugasnya memberi nasihat dan saran dalam bidangnya kepada pejabat pemimpin
dalam organisasi tersebut. Adapun kebaikan dari bentuk organisasi staf dan fungsional. Yang pertama, dapat digunakan oleh setiap organisasi besar, apapun tujuannya, betapapun luas tugasnya, dan betapapun kompleks susunan organisasi. 2. Pengambilan keputusan yang sehat lebih mudah dapat diambil karena adanya staf ahli. 3. Perwujudan the right man the right place lebih mudah dilaksanakan. Adapun keburukan dari bentuk organisasi staf dan fungsional. Yang pertama, karena karyawan tidak lagi saling mengenal, solidaritas sukar hilang. 2. Karena rumit dan kompleksnya susunan organisasi koordinasi kadang-kadang sukar diterapkan. Yang keempat, prinsip-prinsip organisasi. Berkaitan dengan pembentukan atau penyusunan suatu organisasi, maka perlu diperhatikan beberapa prinsip-prinsip atau asas organisasi. Di antaranya adalah 1. Perumusan tujuan yang jelas. Tujuan dan arah merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan suatu organisasi. Karena dari tujuan ini akan terlihat hasil yang akan dicapai, baik itu secara fisik maupun non-fisik. Dalam pembentukan suatu organisasi, harus terlihat jelas akan pembagian kerja dari masing-masing unit organisasi. Hal ini supaya tidak terjadi tumpang tindih aktivitas dan dapat menghambat tercapainya suatu tujuan. Kedua, delegasi kekuasaan. Dengan adanya pembagian kerja tersebut jelas, maka akan terlihat pula garis komando dan delegasi kekuasaan atau wewenang dari masing-masing unit. Yang ketiga, rentang kekuasaan. Rentang kekuasaan merupakan penjabaran dari pendelegasian suatu kekuasaan. Parameter dan tolak ukur pun harus menjadi bagian dari rentang kekuasaan, sehingga tidak timbul diktatoris kekuasaan atau wewenang kekuasaan tersebut. Yang keempat, tingkat pengawasan. Penggambaran tingkat pengawasan yang timbul antara atasan dengan sub atau unit bawahan haruslah terlihat dalam struktur organisasi tersebut, sehingga batasan apa yang menjadi hak dan kewajiban baik itu atasan maupun bawahan akan dilakukan. Yang kelima, kesatuan perintah dan tanggung jawab. Dengan tergambarnya struktur organisasi yang jelas, maka kesatuan perintah atau komando akan terlihat pula. Begitu juga dengan tanggung jawab dari orang yang memberikan perintah akan ada. Yang keenam, koordinasi. Ini pun harus terlihat dengan jelas dalam penyusunan suatu organisasi. Koordinasi dari masing-masing divisi atau unit kerja akan terpisah. Dengan demikian, tujuan suatu organisasi ini akan semakin cepat. Agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik, atau dalam rangka membentuk suatu organisasi yang baik, atau dalam usaha menyusun suatu organisasi, perlu kita perhatikan atau pedomani beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip organisasi sebagai berikut. Yang pertama, perumusan tujuan dengan jelas. Bila kita melakukan sesuatu aktivitas, maka pertama-tama harus jelas kepada kita apa yang menjadi tujuan aktivitas tersebut. Yang kedua, pembagian kerja. Di dalam sebuah organisasi, pembagian kerja adalah keharusan mutlak. Tanpa itu, kemungkinan terjadinya tumpang tindih menjadi amat besar. Yang ketiga, delegasi kekuasaan. Salah satu prinsip pokok dalam setiap organisasi adalah delegasi kekuasaan atau perintah wewenang. Yang keempat, rentang kekuasaan. Dengan rentang kekuasaan dimaksudkan berapa jumlah orang yang tepat menjadi bawahan seorang pemimpin. Yang kelima, tingkat-tingkat pengawasan. Menurut prinsip ini, tingkat pengawasan atau tingkat pemimpin hendaknya diusahakan sedikit mungkin. Yang keenam, kesatuan perintah dan tanggung jawab. Menurut prinsip ini, maka seorang bawahan hanya mempunyai seorang atasan dan siapa ia menerima pemerintahan. Sekian video dari saya, terima kasih.